Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyerahkan sertifikat kepada para penerima didampingi oleh staf ahli menteri. Satu, Haji M. Hashim. Dua, Haji M. Syarullah yang diwakilkan oleh salah satu ahli waris. Tiga, Sudira. Empat, Cariman. Lima, Sugio. Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Menteri dimohon untuk tetap berada di atas panggung, duduk masing-masing. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Nusron Wahid, kami persilakan. Ini kan mana-mana Pak, Pak Kanwil mana Pak Kanwil? Apa ini? Jadi gini. Ini sejarahnya dulu tanah ini kan tanah kawasan pelabuhan ikan, punyanya Pemprov HPR-nya, diokupasi masyarakat bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin dari tahun 70-an ya, dari tahun 70-an ditempatin, nggak punya alas hak sertifikat, udah berjuang lama. Nah kebetulan tadi Bapak tokohnya ada Pak Mokhtar, Pak RW tadi itu berjuang meyakinkan Pak Gubernur sama Pemprov, Pak Heru Budi waktu itu Pak PJ, sehingga Pak Heru Budi memberikan hak ini, udah HPL-nya, ini tetap tanah punya Pemda tapi boleh diterbitkan HGB di atas HPL. Ini sama statusnya kayak tanah di atas reklamasi. Jadi reklamasi itu HGB di atas HPL. Untuk apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sini ini punya kepastian bahwa dia punya hak atas tanah. Meskipun tidak memiliki, tapi bisa mempunyai dengan punya legal standing yang kuat. Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun, sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Itu udah hampir sama kayak SHM. Dan bisa dijual belikan juga, bisa jadi hak tanggungan juga. Ya kan, cuma waktu dibatasi hanya waktu 80 tahun. Lah 80 tahun nanti ke depan bagaimana? Ya tinggal nanti anaknya atau siapa boleh mengajukan lagi, tapi tergantung dengan pemegang HPL, yaitu Pemprov Gubernur pada masa itu nanti gitu loh kira-kira. Oke? Apalagi? 9,7 yang dihuni masyarakat ada berapa hektar Pak? Hampir semua. Hampir semua diduduki, bahkan sampai jalan-jalannya didudukin. Ini kawasan padat Mbak, masalah Mbak. Ya biasa ini, kalau biasanya di kawasan nelayan itu biasanya kawasan padat. Dulunya kan mungkin beliau jual ikan, ngambil ikan atau apa, saya menempati lama-lama kan menjadi, ya ini menjadi pembelajaran juga kepada Pemprov kalau punya aset supaya nggak diokupasi masyarakat, juga sebaiknya dirawat, digunakan apa untuk taman atau digunakan untuk rusun atau apa gitu sehingga tidak diokupasi masyarakat. Ini masalahnya udah kadung, kalau digusur jadi masalah, ya kan? Dan juga belum tentu digusur dipakai untuk apa nanti jadi masalah gitu loh. Sehingga dengan adanya ini, maka ini menurut saya solusi tripartit antara Pemprov, antara masyarakat dengan BPN. Jadi yang pertama ini Pemprov punya keinginan baik, kemudian menjawab
keinginannya tuntutannya masyarakat kemudian dilegitimasi oleh BPN. Sehingga ini solusi tripartit untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara. Oke? Pak, soal isu lain Pak, soal penggusuran di Makassar, walaupun warga punya SHM itu gimana Pak? Apakah Makassar mana? Di Makassar Pak, ada penggusuran warga yang terbaru gitu, walaupun mereka punya SHM gitu Pak. Belum saya cek, ya nanti saya cek dulu case-nya kayak apa. Kalau yang ditambun Pak, yang akses PIK ditutup ya Pak? Akses PIK ditutup, saya belum cek, tapi kalau menurut aturan itu nggak akses masyarakat nggak boleh ditutup satu sama lain. Tapi ini sebetulnya ini urusannya Pak Marwara Sirait. Jawabannya kenapa? Karena Pak Marwara yang kawasan pemukiman kan ini. Kalau saya kan urusan masalah administrasi pertanahannya. Ya kan, kalau administrasi pertanahan itu antara satu bidang dengan bidang lain nggak boleh nutup gitu. Nah tapi ini urusannya Pak Marwara karena udah ada masing-masing punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan. Sehingga itu nanti saudara-saudara saya harap tanya sama Pak Marwara Sirait. Oke. Sertifikat ganda Pak yang di Bekasi. Pak Reskrim yang 193 SHM. Bekasi apa? Yang sertifikat ganda Pak yang digusur ada puluhan warga. Cikarang udah Kan 2 kali BPN Pak. Gini ya, tak jelasin ya. Sebetulnya udah dijawab sama Pak Horizon sama yang lain. Betul, dia sudah nyuratin tahun 2022. Tapi belum melakukan permohonan pengukuran. Karena syarat sebelum eksekusi pengadilan itu bukan sekedar pemberitahuan. Ya. Bukan sekedar pemberitahuan, tapi permohonan pengukuran untuk memastikan objek yang akan dieksekusi itu sesuai apa tidak. Jadi kalau mengatakan sudah ada pemberitahuan, ya betul ada pemberitahuan. Tapi apakah pemberitahuan sifatnya itu permohonan pengukuran apa tidak? Ya kan, kita ini negara hukum. Aturannya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, aturannya PP 18 tahun 2021 itu sebelum ada penggusuran, eksekusi pengadilan harus terlebih dahulu pengadilan mengajukan permohonan pengukuran. Itu pertama. Yang kedua, amar keputusan pengadilannya itu tidak mengatakan supaya sertifikatnya dibatalkan. Jadi sebelum melakukan eksekusi itu harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya. Yang dibatalkan adalah AJB-nya. Dalam keputusan pengadilannya itu, MA-nya itu. AJB-nya memang nggak sah. Tapi karena udah kadung terbit sertifikat yang ini usianya lebih di atas 5 tahun, maka harus dilanjutkan berdasarkan perintah pengadilan ini, keputusan MA itu, dia mengajukan lagi ke Petun untuk perintah kepada BPN membatalkan sertifikat. Setelah itu baru eksekusi pengadilan. Ya, oke.